Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat Allah kita diberi oleh Allah kesempatan untuk memasuki bulan mulia, bulan suci, bulan agung, bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang yang beruntung di bulan suci Ramadan ini. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana orang bisa bertakwa, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Intinya bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjalin hubungan baik kepada Allah sekaligus hubungan baik kepada sesama. Biarpun dia sudah banyak ibadah, banyak sujud, banyak sholat, akan tetapi kalau kepada sesama belum baik, maka dia belum disebut sebagai orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan siapa orang yang harus kita jalin hubungan baik kepadanya. Jika kemarin kita berbicara tentang suami istri, suami istri harus indah, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Sehingga dengan saling mencintai dan saling menghormati inilah kunci untuk mudah beramal baik, berbuat baik. Dan harus kita lanjutkan dengan siapa lagi kita harus berbuat baik. Yang harus kita perhatikan bahwa di situ ada orang tua kita. Orang tua yang mendidik kita di saat kita kecil, rela capek oleh kita, menimang kita. Kalau kita nangis, berusaha orang tua kita menenangkan kita agar kita tidak menangis lagi. Jika kita sakit, beliau itu berjuang dengan sekuat tenaga agar bisa mendapatkan obat demi kesembuhan kita. Itulah orang tua kita. Maka dari sinilah Allah mewajibkan bahwasanya seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai ada yang durhaka. Dan cukuplah kalau kita ingin tahu siapa orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Kalau ingin melihat orang yang celaka di dunia dan di akhirat, cukuplah melihat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Nabi Muhammad pernah hendak membakar orang yang pernah menyakiti orang tuanya. Orang yang pernah menyakiti orang tuanya akan dibakar hidup-hidup oleh Rasulullah karena begitu besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Al-Quran melarang wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan kalimat yang menunjukkan engkau bosan jenuh dengan orang tuamu. Ini termasuk durhaka. Bagaimana dengan memukul orang tua, bagaimana dengan berbohong kepada orang tua, dan yang lain sebagainya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anak. Ketahuilah dia adalah orang yang tidak berbahagia. Dia adalah orang yang bakal sengsara di dunia dan di akhirat. Marilah yang masih punya orang tua, diperhatikan, dirajakan mereka di rumah kita, diratukan mereka di rumah kita. Ayo orang tua yang sudah mengabdi kita bertahun-tahun, giliran kita yang sudah besar ini mengabdi kepada orang tua. Kita berbakti kepada orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua. Kita perhatikan makan mereka, kita perhatikan kesehatan mereka, kita perhatikan di mana mereka tidur, kita perhatikan semua keinginan mereka. Berbakti kepada orang tua ini macam-macam. Dalam segala aspek kehidupan orang tua harus kita lihat. Kita memperhatikan, inilah berbakti kepada orang tua. Yang memberi duit saja belum tentu berbakti, karena belum tentu orang tua butuh kepada duit kita. Akan tapi apa yang diinginkan oleh orang tua kita, ayo kita perhatikan. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita penuhi selagi kita mampu. Dan ketahuilah durhaka kepada orang tua dosanya amat besar. Dan durhaka kepada orang tua ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan kalimat jenuh, tidak suka, bahkan ada yang membentak orang tua, ini jenis durhaka. Ada yang sampai memukul orang tuanya, jenis durhaka. Apalagi sampai dia itu menyakiti dengan hatinya. Sungguh sakit hati ini, lebih sakit daripada dipukul zahir. Durhaka kepada orang tua, ngomong kasar, durhaka kepada orang tua. Dan ada yang durhaka sangat halus, tidak dirasa ternyata orang ini sudah tenggelam dalam kedurhakaan. Yaitu di saat seorang anak dorong-dorongan tentang orang tuanya. Yang satu mengatakan biar ibu dan bapak di rumah kakak saja, karena kakak sudah berhasil di dalam usaha. Rumah saya kecil kak, lihat. Orang tuanya tidak rela kalau dia tinggal di rumahnya. Inginnya orang lain yang membawanya. Sang kakak pun yang kaya raya mengatakan, aduh,
Biarpun rumah gede tapi saya jarang di rumah, biar di rumah kamu saja, Dek. Lihat, saling dorong. Ketahuilah ini bentuk durhaka. Akan tapi orang yang cinta ke orang tua, bekti kepada orang tua akan berebut. Dia akan berebut apapun yang ia miliki hanya untuk orang tua, berjuang untuk orang tua. Yang melarat akan berkata, "Bang, biar orang tua, biar ibu dan bapak di rumah saya." Yang kaya mengatakan, "Dek, di rumahmu sempit." Tapi si miskin mengatakan, "Biarpun sempit, tapi akan aku khususkan buat orang tua, buat ibu dan bapak." Ini adalah termasuk bekti kepada orang tua. Jadi jangan sampai didorong sana sini. Kalau ditinggali oleh orang tuanya merasa tidak enak, tidak suka. Masya Allah, orang tua itu sangat merindukan kita. Ternyata kita tidak rindu kepada orang tua. Orang tua mengabdi, berjuang untuk kita, kita tidak pernah berjuang dan mengabdi untuk orang tua kita. Alangkah durhakanya kita. Dan masih banyak diantaranya durhaka kepada orang tua dalam bentuk tidak peduli di saat orang tua sakit. Bukan orang yang menangis di saat orang tuanya sakit, dia adalah orang yang berbakti. Ada durhaka yang sangat halus. Orang tua sakit berhari-hari di rumah sakit, mempunyai 5 anak yang semuanya menunggu orang tuanya, menjaga orang tuanya, akan tapi ada satu anak yang keluar tiba-tiba, datang ke tempatnya dokter dan berkata, Dokter, kapan orang tua saya baru boleh pulang? Dikatakan besok atau 2 hari lagi baru boleh pulang. Sehari sebelum orang tuanya pulang, anak yang bertanya tadi tiba-tiba sudah tidak ada di rumah sakit. Tidak pernah telepon, tidak pernah datang ke rumah sakit. Alasannya dia menjemput orang tuanya yang ada di rumah, mempersiapkan semua yang ada di rumah. Akan tapi ketahuilah, Allah lebih tahu kenapa dia tidak datang ke rumah sakit, juga tidak telepon saudara-saudaranya. Ternyata dia hanya takut dimintai sumbangan untuk membayar ibunya di rumah sakit. Lihat, lari dari hal yang demikian ini termasuk bentuk durhaka. Marilah kita semuanya jaga hati kita, jangan sampai kita durhaka ke orang tua, jangan sampai kita ini menyakiti orang tua, jangan sampai kita ini tidak peduli kepada orang tua. Ini saja, semoga kita digolongkan orang yang berbakti kepada orang tua, sehingga kita bisa membahagiakan orang tua kita di dunia, sehingga kita dibahagiakan, nanti disenangkan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah di akhirat di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.